Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol asik nih, berbicara tentang penyuluhan. Perkenalkan sebelumnya, saya Munjir Tamam, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Cibarusah. Di depan saya ini ada Kiai Muda yang luar biasa. Namanya Ustadz Dila Hidayat SPDI. Nah, walaupun masih muda, ini sebetulnya guru saya ini. Ya, dulu waktu saya pesantren, ya diajar ngajinya sama beliau ini. Ya, ngaji kitab Ajurumiyah, walaupun saya sukanya digebuk-gebukin. Wah, ini nih, padahal nggak baik sekali. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan berbicara tentang masalah, mungkin bukan masalah ya, hal yang sangat urgen yang tentunya harus kita pahami bersama, bahwasanya berpolitik dalam Islam itu harus seperti apa, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam fase-fase politik. Nah, ini hawa-hawanya ini sudah mulai agak panas, apalagi kalau kita berbicaranya masalah politik agama atau politik identitas. Nah, Mang, saya manggilnya Mamang aja karena guru saya nih. Ya lebih itu sapaannya lebih akrab lah. Ya, lebih Mang Dil ya. Mang Dila. Mang Dil. Antum sebagai ustadz, atau saya bisa sebutkan kiai muda lah, yang ilmunya dalam ini sebetulnya beliau ini, cuman tawaduknya sangat luar biasa. Teramawa duit ya. Teramawa duit. Nah, Kita traktir terus. kita ingin berbicara masalah politik agama, Mas Kang. Karena agama ini terutama di Indonesia ini kan sangat rentan ya. Rentannya gimana? Gampang dibawa-bawa. Dulu kita lihat ada orang karena berpolitik memilih salah satu orang, ketika meninggal tidak boleh disolatkan di masjid itu karena disebutnya sudah orang kafir. Nah, menurut antum Kang, gimana nih fenomena itu, tanggapan antum mungkin secara keilmuan lah, keilmuan Islam, jangan sampai nanti hal ini terjadi lagi. Ini kan sangat rentan ya. Pertama, memang agama itu doktrinnya luar biasa. Jadi orang beragama itu memang dia dituntut untuk membela mati-matian, termasuk di dalam masalah politik. Sehingga banyak yang menyalahgunakan agama sebagai alat politik. Karena ini satu-satunya cara untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan agama. Ini Gus Dur pernah ngomong kalau masalah ini. Nah, gimana tuh Bang? Ya, cara yang paling mudah untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan mempengaruhi agamanya. Ini menjadi jargon yang selalu dipegang. Makanya kalau kita warga Indonesia, terutama orang-orang NU itu punya prinsip ya. Iya. Untuk politik itu sudah ada pedomannya, 9 pedoman politik warga NU. Ya, di antaranya adalah politik santun atau politik berakhlak. Dalam arti bahwa setiap orang itu punya hak berpendapat, punya hak untuk dipilih dan memilih tanpa harus menjatuhkan, meremehkan, apalagi menghina martabat orang lain, termasuk dengan berbagai macam alasan apapun. Dalam hal ini termasuk agama, itu tidak etis lah ya ketika dijadikan sebagai alat untuk, ya tujuannya sih mungkin karena pengen menang ya. Betul. Tapi caranya ini yang kurang pas. Mudah-mudahan sih untuk tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana politik identitas itu sangat kental. Apalagi kita tahu salah satu tokoh nasional, pimpinan parpol yang sudah lebih dulu mendeklarasikan capresnya itu dengan menggandeng
Nah, ini nyebut nama Pak, nama ini yang calon nanti ya. Enggak bahaya tak ini? Calon A lah ya, Ya, gitulah. calon A itulah. Apa tokoh ini menyebut bahwa tahun ini nggak boleh ada lagi istilahnya kampret, cebong, dan seterusnya lah gitu. Politik-politik seperti ini harus dihilangkan katanya. Nah, mudah-mudahan ini bukan hanya sebagai jargon saja, tapi menjadi bukti, menjadi kenyataan. Walaupun sebenarnya ya sulit karena memang image-nya di masyarakat sudah terbentuk ya. Jadi sulitlah untuk membendung. Tapi paling tidak ada upaya, ada antisipasi. Minimal kalau nggak bisa dihilangkan ya dikurangi, nggak sepanas tahun sebelumnya. Ini harapannya. Jadi mari berpolitik dengan riang gembira, berdemokrasi dengan riang gembira, jangan setiap mau pemilu tuh kita kayak mau kiamat gitu. Ini yang saya khawatirkan. Iya. Memang. Karena suhunya ini luar biasa, tensinya panasnya luar biasa. Saya kira itu tuh kalau yang masalah politik identitas ya. Nah kemudian kalau saya pribadi ya melihat fenomena yang sekarang dengan berbagai macam dinamika, ini sebenarnya belum final kan, masih dinamis ya. Karena politik itu ya bisa jadi berubah. Hari ini A, besok bisa jadi B, begitu juga seterusnya gitu. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, karena tidak ada hal yang abadi selain kepentingan. Tidak ada yang abadi kecuali ya itulah. Apa namanya ya? Bisa jadi gini, kan ini cocok-cocokan ya. Jadi memilih itu kan karena selera ya. Cocoknya dengan yang mana ya itu yang dijadikan pilihan. Kadang gini ya, orang yang pacaran 8 tahun ternyata kalah sama yang baru ta'arupan sejam. Waduh, itu pengalaman kayaknya itu. Ada yang kayaknya seperti itu. Iya, pacarannya dengan yang lain, nikahnya sama yang lain kan gitu. Akhirnya ambiar. Dan itu memang hal biasa gitu, wajar lah karena memang ya, dinamikanya seperti itu. Namanya juga tadi selera ya, cocok-cocokan. Kadang satu sisi cocok dengan si A, sisi lain di lain waktu cocok dengan si B. Nah, ini hal yang lumrah lah. Dan kita harus sadar bahwa kodrat kita manusia diciptakan memang berbeda. Jadi dulu itu kita diciptakan dari Adam dan Hawa. Betul. Itu dua jenis yang berbeda, bukan Adam dan Asep ya. Itu satu jenis ya. Mohon maaf yang namanya Pak Asep ini takut kesinggung. Sebelumnya maaf, saya pengen potong sedikit. Kalau ada kitab Halal wal Haram fil Islam karangan Yusuf Qaradawi. Nah ini saya sedikit ngambil kalimat itu. Halal wal Haram fis Siyasah fi Indonesia. Ya kan? Menurut antum nih kira-kira kalau terjadi misalkan politik identitas agama, khawatir ini ya, karena kan sekarang Indonesia ini mulai ada sedikit hijab terkotak-kotak antara organisasi dengan organisasi, dengan pemahaman agama-agama yang memang menurut saya itu ada yang sedikit ekstrim dan ada juga yang longgarnya kelewatan, misalkan kayak gitu kan, ada seperti itu. Karena kan kita masuk dunia sekarang ini kan sudah berbeda. Nah, batasan antara politik di dalam Islam itu kira-kira seperti apa sih Mas, Kang? Ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah dulu ya, waktu beliau masih hidup, bahwa satap tariku umati ala salasi wa sab'ina firqah. Jadi umat beliau itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Ini karena keistimewaannya beliau bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi tapi sudah diketahui lebih dulu. Kalau kata almarhum guru saya, almarhum Pak Kiai, itu ilmunya Rasul itu ilmul mustaqbalah. Ilmul mustaqbalah. Ya, ilmu yang tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi beliau sudah
mengetahui ya diantaranya tadi tentang perpecahan umat. Dan puncaknya itu setelah beliau wafat. Muncul kelompok-kelompok tertentu yang awalnya adalah persoalan politik kemudian merembet ke persoalan ideologi. Persoalan agama. Sehingga lahir namanya Khawarij, kemudian ada Mu'tazilah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau dulu itu mungkin karena faktor-faktor rebutan khilafah kekuasaan. Dan mungkin sekarang juga sama, nggak jauh berbeda oleh karena faktor tadi. Bisa karena ideologi, bisa karena agama. Yang jelas di antara sekian firqah itu ada kelompok yang mengambil jalan tengah. Artinya mereka tidak berlebihan ya. Iya. Juga tidak ceroboh atau tidak gegabah. Atau istilahnya apa? Baina tafrid wal ifrat gitu. Tidak berlebihan dan tidak gabah, tidak sembrono. Ada kelompok yang berlebihan seperti misalnya Khawarij. Ini melampaui batas sampai kelompok yang tidak sepaham dengan mereka itu dianggap musuh gitu. Halal darahnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada juga kelompok yang justru kurang gitu ya. Nah, maka kita itu berada di tengah. Istilahnya kalau dalam sikap kemasyarakatan yang digaung-gaungkan oleh NU itu sikap tawassut ya, jalan tengah. Baina tafrid wal ifrat. Sebaik-baik perkara itu kan adalah yang pertengahan ya. Khairul umuri awsatuha. Sebenarnya kan bagi Gusti Allah menciptakan manusia seragam, satu paham, satu agama itu Mudah. Mungkin ya bisa. Bukan mungkin, mudah. Iya mudah. Ini udah jelas dalam Al-Qur'an. Tapi kan Allah berkehendak lain. Bahwa manusia itu ya diciptakan berbeda-beda dengan latar belakangnya, sukunya, rasnya, agamanya dan seterusnya, termasuk dalam hal ini berarti ideologi yang dianutnya. Nah, dengan itu maka ya caranya adalah kita tetap berpegang kepada apa yang sudah menjadi rumusan prinsip dari para pendahulu-pendahulu kita yang secara sanad ya, mata rantai kita ini sambung sampai kepada Rasulullah. Jadi pokoknya jangan keluar dari sanad ini. Ini penting karena ya mungkin satu-satunya cara untuk supaya selamat daripada paham-paham tadi ya, yaitu berpegang kepada kepada sanad yang diambil oleh Rasulullah dan para sahabatnya terus sampai kepada kita. Dalam berbagai hal ya, karena memang Islam ini kan cakupannya universal, luas. Bukan cuma urusan agama tapi juga urusan politik dan seterusnya dan seterusnya. Urusan nikah. Iya, urusan nikah dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi Islam itu enggak anti politik ya, justru Islam itu identiknya juga dengan politik. Ya, bahkan ada kitabnya sendiri ya, saja. Ahkamus Sultaniyah itu diantaranya. Ahkamus Sultaniyah karangan Al-Mawardi. Iya, Imam Mawardi. Nah, ini kitab itu yang luar biasa itu. Jadi jelas garis yang harus dilakukan, yang ditempuh. Di dalam politik pun kita punya senderan, punya rujukan yang jelas. Jadi enggak asal ya, enggak menghalalkan segala cara. Ada rujukannya. Dan ini harus selalu dipegang. Untuk apa ya? Untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia. Karena kan tujuan daripada didirikannya negara itu. Maqasidus syariah yang 5 ya. Betul. Di antaranya adalah hifzun nafsi, ada hifzul mal, ada hifzul nasal, akal dan hifzun din. Ada 5. Jaga agama. Itu eksistensi kenapa pentingnya negara yang berdaulat. Nah, kawan-kawan nanti kita bahas tuh maqasidus syariah biar nanti kita semakin melek nih. Jangan sampai kita mudah untuk menyalahkan orang lain tanpa melihat maqasid atau tujuan. Karena ini terkadang kita berbicaranya istihad. Iya, betul. Yang namanya istihad itu kan variatif kebetulannya. Istihad itu kan kalau salah ya dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Itu jelas dalam hadisnya jelas. Jadi
kita nggak boleh inklusif. Inklusif itu berarti merasa diri kita ini paling benar, orang lain selalu salah. Kebenaran itu bisa ada pada diri kita, tapi mungkin juga ada pada orang lain. Makanya kenapa ada ijtihad. Lalu hasil dari ijtihad itu kesimpulannya berbeda. Ini kembali kepada manhaj, metode, manhajul fikr, metode berpikirnya. Dengan metode apa yang digunakan juga dalam beristihadnya itu juga sangat Iya. penting. Nah ini terkadang ya itu saya sampaikan juga kalau kita masuk ke dunia fikih dalam ilmu usul fikih, ini kan masuk usul fikih sama kaidah fikih nih. Ki. Iya. Kalau udah ijtihad itu ada usul fikih, ada fikih. Iya kan. Nah ini kawan-kawan mungkin harus sedikit kita kasih gambaran bahwasanya memang dalam beristihad itu kebetulannya itu relatif dan tentatif. Iya. Relatif itu artinya bisa jadi untuk golongan tertentu benar, bisa jadi untuk golongan yang salah. Bisa jadi istihad saat ini benar, beberapa tahun ke depan bisa jadi sudah tidak berlaku, ada kurang tepat. Karena memang kondisi dan keadaannya. Nah ini terutama juga dalam misalkan dalam bidang politik dalam Islam. Nah kondisinya misalkan seperti ini harus seperti apa, harus seperti ini harus seperti apa. Nah ini tentunya membangun kesadaran kita sendiri sebetulnya pada hakikatnya, Mang. Apa kesadarannya? Bahwasanya kita umat Islam itu sebetulnya bukan hanya belajar masalah fikih dan tauhid saja, tapi kita juga wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu yang lainnya. Yeah. Sehingga terbukalah wawasan kita terhadap keislaman itu sendiri. Sehingga kebodohan terhadap ajaran Islam itu semakin surutlah. Bahkan di dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya memang ketika sudah mulai akhir zaman seluruh ilmu itu akan terbuka. Yeah. Dan setelah terbuka itu maka kita semakin tahu ya kan sebetulnya. Itu udah fase-fasenya. Nah, sikap kita terutama dalam berpolitik dalam Islam tentunya harus tawasud ya, pertengahan. Yeah. Tawasud itu artinya ya kalau ada tetangga, ada saudara ya kan berbeda dalam sudut pandang politiknya ya biasa saja, tidak harus menyalahkan, harus berantem. Kan sekarang ini Indonesia begitu, Bang. Iya. Ya kan pilihan lurah misalkan, maaf. Satu keluarga milihnya A, satu keluarga milihnya B. Wah, itu udah gak ketemu aja udah cemberut-cemberutan itu sebulan, setahun bahkan sampai selesai aja nggak saling sapa gara-gara mungkin mereka belum memahami politik Islam itu seharusnya seperti apa. Itu. Gimana, Mang? Apalagi kira-kira, Mang, yang harus kita sampaikan lagi? Ya, ini sekedar penguatan saja ya. Jadi pentingnya kita memiliki sikap tawasud wal i'tidal tentunya ya. Iya. Tegak lurus dan juga adil, bahwa politik itu dinamis. Politik itu sesuatu yang bisa berubah kapan saja. Ada yang prinsip yang lebih penting dibandingkan dengan soal politik. Kalau politik itu mungkin bisa jadi medianya atau sarananya. Betul. Tapi hasil daripada proses politik itu yang harus kita jadikan sebagai orientasi, sebagai tujuan. Jadi partai politik itu sebagai kendaraan, kemudian calon-calon yang dicalonkan itu berarti kan orang-orang yang mau dihantarkan. Yang paling penting daripada itu semua adalah bagaimana nanti ketika sudah terpilih siapapun itu jadi semuanya bisa merasakan manfaat atau maslahatnya. Betul. Jadi kalau ditarik ke kaidah usul fikih bahwa ra'iyatul imam manutun bil maslah. Iya, betul sekali. Itu yang jadi pegangan kita. Kebijakan pemimpin yang nanti terpilih itu harus disesuaikan dengan kemaslahatan bagi umat. Betul. Ini yang harus jadi sasaran utama, bukan kepada orangnya ya, bukan kepada individunya. Siapapun yang memimpin selagi itu warga negara punya hak masing-masing untuk memiliki kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian tadi betul disebutkan bahwa berpolitik itu ya memang sejatinya harus
berorientasi kepada kemaslahatan atau maqasidus syariah yang tadi disebutkan. Nah, yang paling harus kita pikirkan adalah ini kan cuma pesta 5 tahun sekali. Ini cuma 5 tahun sekali, masa harus mengorbankan yang sudah puluhan tahun. Betul sekali. Mengorbankan sesuatu yang jauh lebih penting daripada soal politik. Jadi saya kira wajar kalau beda. Namanya juga pilihan. Kalau sama bukan pilihan namanya. Betul. Kalau pilihan itu pasti beda. Mungkin ada yang senang dengan ini, ada yang senang dengan yang lain. Itu adalah sesuatu yang naluri lah, naluri. Ya, manusiawi lah. Kayak kita. Ya. Saya senang, Mang Dila senangnya pakai peci, saya senangnya nggak pakai peci, ya kan. Baju putih sama-sama putih, cuman Mang Dila senangnya ada kerahnya, saya enggak. Nah ini itu kan selera. Nah ini juga sama politiknya juga harus seperti itu ya kawan-kawan ya. Biar kita juga enggak ya salah dalam berpolitik. Kalau dikiaskan gini, ada orang senang jengkol, ada orang senang pete, tapi ada juga yang nggak senang. Nah yang nggak senang jangan dipaksa suruh senang. Betul. Ini masalah repot. Masalah, sangat masalah itu. Ya, jadi politik itu harus dibawa sesuai dengan ya senangnya ya, jangan terpaksa. Nah ini yang kadang mohon maaf ya menjadi pemilih-pemilih yang fundamental, yang memilih itu karena terpaksa, karena ya somethingnya ya, sesuatu ya. Padahal secara nalurinya mungkin dia tidak serg gitu. Tapi karena ini yang masih menjadi masalah di negara kita. Di setiap pemilihan itu pasti ada yang demikian. Nah itu berarti kebebasan kita di dalam memilih itu tergadaikan, terganjal. Padahal harusnya kita berpikir bijak. Dikasih sekian itu paling habis berapa hari. Sementara nasib kita itu 5 tahun. 5 tahun. Iya, satu periode. Itu sekali dapat aja bawa ke tukang bakso habis. Seharian habis itu. Jadi ini harus jadi bahan pertimbangan juga sebenarnya. Dan ini penyakit harus diobati. Nah ini ngobrolnya cuma ada kopi doang. Dikasih rokok katanya enggak. Aduh, ini kalau kiai kayak gini nih, ketemunya dalil dan lagi. Alhamdulillah. Tapi kawan-kawan mungkin itu Mang ya, nggak usah banyak-banyak dulu kita. Iya siap. Biar nanti kawan-kawan semakin penasaran dengan kiai muda kita, Mang Dila ini insyaallah. Jangan ada istilah gini ya, jangan ada istilah kiai muda. Nanti yang tua kesinggung gitu. Tua terus ini. Iya pengennya muda terus. Gitu. Kayak saya nggak pakai peci biar kelihatannya bocah terus, anak muda, anak gaul ya. Padahal udah punya anak juga. Oke, kawan-kawan mungkin itu semoga ini juga bermanfaat. Amin, ya amin. Kan? Punya kemaslahatan. Kita di sini tidak saling menyinggung, tetapi kita saling menyadarkan diri kita bersama bahwasanya membangun politik dalam Islam itu sangat penting. Terutama juga kesadaran kita memahami tentang konsep Islam, terutama berpolitik juga sangat penting. Nah ini salah satu tupoksi kami sebagai edukasi ya kan, untuk mengajarkan, bukan mengajarkan sebetulnya pada hakikatnya, sharing session mungkin ya, sharing bagaimana harusnya jangan sampai ketika ada politik yang ada bau agama kita terpecah, ya kan. Ini sangat sedih sebetulnya. Rasulullah SAW pasti akan nangis kalau misalkan sesama muslim saja bertengkar cuma gara-gara politik. Padahal pada hakikatnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bawa ke rahmat kalau sesama muslim saja saling bertengkar, saling menggibah, saling macam-macam. Sehingga tujuan dari agama Islam yang mulia, yang rahmat, kasih sayang. Ini kasih sayang kan maknanya luar biasa, ya kan? Rahmatnya bukan sesama manusia tapi sesama makhluk. Wallahu a'lam, panjang sekali nih. Kalau kita bahas lagi mungkin bisa berapa SKS ini. Sudah itu aja kawan-kawan ya. Ya akhir kalam, saya Muntir Tamam. Ini Bila Hidayat. Kita berjumpa lagi nanti dalam obrolan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.